Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri, Era Sabeta Sari, dan rekan saya. Saya Agustini. Baiklah, pada hari ini kami akan melanjutkan podcast sistem pengenalan manajemen materi mengenai service organization atau organisasi jasa. Nah, dalam materi pembahasan yang pertama itu akan dijelaskan oleh Sri mengenai organisasi jasa itu secara umum, kemudian organisasi jasa secara profesional. Nah, kepada Sri dipersilakan untuk menjelaskan mengenai organisasi jasa secara umum dan profesional sepengetahuan Sri aja deh. Ada Sri, silakan. Oke, terima kasih Era atas kesempatannya. Di sini saya bakal jelasin dulu nih terkait organisasi jasa secara umum. Jadi pada abad ke-18 dan 19 di Amerika Serikat itu mayoritas tenaga kerja di sektor manufaktur. Nah, akan tetapi mulai pada pertengahan abad ke-20 terjadi yang namanya perubahan yang cukup signifikan, yaitu perkembangan lapangan pekerjaan di sektor jasa, di mana itu sudah melampaui sektor manufaktur pada tahun 2003. Terjadi peralihan jumlah pekerja pada sektor jasa, yaitu mencapai lebih dari 2 kali lipat pekerja pada sektor manufaktur. Nah, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pengendalian manajemen dalam industri jasa ini agak berbeda dengan pengendalian manajemen dalam perusahaan manufaktur, yaitu beberapa faktor yang memiliki dampak terhadap hampir semua industri jasa juga berlaku pada pengendalian manajemen dari Departemen Legal, Departemen Penelitian dan Pengembangan, serta Departemen jasa lain di dalam perusahaan pada umumnya. Antara lain yang pertama itu terkait ketiadaan persediaan penyangga, di mana barang dapat disimpan dalam bentuk persediaan yang merupakan penyangga untuk memperkecil dampak fluktuasi dalam volume penjualan terhadap proses produksi. Di mana jasa ini sehingga produksi jasa ini tidak dapat disimpan. Nah, oleh karena itu sehingga perusahaan manufaktur ini dapat memperoleh yang namanya pendapatan di masa depan dari produk yang ada di tangan pada saat ini, di mana perusahaan jasa tidak dapat melakukan hal tersebut. Nah, sehingga perusahaan jasa itu harus mencoba untuk meminimalkan kapasitas yang tidak terpakai. Nah, kemudian yang kedua, itu terjadinya kesulitan dalam mengendalikan kualitas, di mana suatu perusahaan manufaktur itu dapat melakukan inspeksi atas produknya sebelum produk tersebut itu dikirim ke pelanggan, serta kualitas dapat diukur secara kasat mata atau menggunakan instrumen. Nah, perusahaan jasa itu tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya itu diserahkan, dan seringkali uh, perilaku tersebut itu bersifat subjektif, sehingga manajemen itu dapat memeriksa manajemen di suatu restoran itu dapat memeriksa makanan di dapur, tetapi uh, apa apa kesulitan pelanggan sangat bergantung pada cara kepuasan pelanggan itu sangat bergantung pada cara makanan tersebut dihidangkan. Kemudian yang ketiga itu padat karya, di mana perusahaan manufaktur itu dapat menambah peralatan dan mengotomatisasikan lini produksi, sehingga dengan demikian perusahaan dapat menggantikan buruh dan mengurangi biaya, di mana hampir semua perusahaan jasa itu bersifat padat karya dan tidak dapat melakukan hal semacam itu. Kemudian yang keempat, organisasi multi unit, di mana beberapa organisasi itu dapat mengoperasikan banyak unit di berbagai di berbagai lokasi, di mana setiap unit adalah relatif kecil, di mana beberapa unit itu dimiliki yang dioperasikan secara waralaba, di mana kesamaan dari unit-unit yang terpisah ini memberikan dasar yang umum untuk menganalisis anggaran dan mengevaluasi kinerja yang tidak ada di perusahaan manufaktur. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima itu sejarah perkembangan, di mana akuntansi biaya itu dimulai di perusahaan manufaktur karena kebutuhan untuk menilai persediaan barang dalam proses dan barang jadi untuk tujuan pelaporan. Nah, di mana sistem ini itu memberikan data mentah yang dapat dengan mudah diadaptasi untuk digunakan di dalam menetapkan harga jual atas untuk tujuan manajemen lainnya. Pada perkembangannya, banyak sekali organisasi jasa itu tidak mempunyai dorongan yang sama untuk mengembangkan pengelolaan dan terkait juga biaya layaknya industri manufaktur saat itu. Kemudian penjelasan yang
poin kedua yaitu terkait organisasi jasa profesional. Tadi kan secara umumnya, sekarang jasa profesionalnya, di mana organisasi penelitian dan pengembangan, kantor pengancam, kantor akuntan, terus organisasi pelayanan kesehatan, perusahaan teknik, dan lain-lain. Lain-lain itu merupakan beberapa contoh organisasi dengan produk berupa jasa profesional, di mana di dalam jenis organisasi jasa profesional ini itu terdapat ciri-ciri khusus, yaitu berupa karakteristik dan sistem pengendalian yang berbeda dari jenis organisasi yang lain, yaitu karakteristik yang pertama itu terkait karakteristik khusus, di mana di dalam karakteristik khusus ini terdapat yang pertama sasaran, mana sasaran yang dominan dalam perusahaan manufaktur adalah untuk memperoleh laba yang memuaskan, terutama tingkat pengembalian yang memuaskan atas aktiva yang digunakan. Mana organisasi profesional ini memiliki relatif sedikit aktiva yang berwujud, di mana aktiva utamanya adalah keterampilan dari staf profesionalnya yang tidak muncul di dalam neraca perusahaan. Oleh karena itu, tingkat pengembalian atas aktiva yang digunakan adalah pada hakikatnya itu tidak berarti di dalam organisasi semacam itu, sehingga sasaran keuangan mereka adalah untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada para profesional tersebut. Kemudian yang kedua itu ada profesional, di mana organisasi profesional adalah organisasi yang padat karya dan karyawannya adalah orang-orang yang khusus, mana banyak profesional itu lebih menyukai bekerja secara independen daripada sebagai bagian dari suatu tim. Profesional itu cenderung merendahkan implikasi keuangan dari keputusan mereka. Kemudian mereka ingin untuk melakukan pekerjaan terbaik yang dapat mereka lakukan tanpa memedulikan biayanya. Hal ini merupakan itu mengarah pada pengendalian yang tidak dapat memadai. Kemudian yang ketiga itu perusahaan kecil, di mana karakteristik berikut itu organisasi profesional biasanya relatif kecil dan beroperasi di sama lokasi saja. Akan tetapi manajemen senior di dalam organisasi semacam itu dapat secara pribadi mengamati apa yang sedang berlangsung dan secara langsung memotivasi karyawannya terhadap lebih sedikit kebutuhan akan sistem pengendalian manajemen yang canggih dengan pusat laba dan laporan kinerja formal, di mana organisasi yang kecil pun itu tetap membutuhkan yang namanya anggaran, kemudian perbandingan umum antara kinerja terhadap penganggaran dan suatu cara untuk menaikkan kompensasi dengan kinerja. Kemudian yang keempat itu karakteristik berikutnya itu pemasaran, di mana di dalam suatu perusahaan manufaktur itu terdapat garis pemisah yang jelas antara aktivitas pemasaran dengan aktivitas produksi. Nah, pemisahan yang jelas semacam ini tuh itu tidak terdapat di dalam organisasi profesional, di mana di beberapa organisasi profesional seperti kode etik profesi itu membatasi jumlah dan karakter dari usaha pemasaran yang terlalu ketara oleh para profesional. Akan tetapi pemasaran itu adalah aktivitas yang penting di hampir semua organisasi. Jika pemasaran itu tak dapat dilakukan secara terbuka, maka hal itu dapat dilakukan dalam bentuk kotak pribadi, kemudian pidato atau artikel pembicaraan di lapangan golf dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu ada sistem pengendalian, di mana dalam sistem pengendalian ini juga dibagi lagi, yaitu ada namanya penentuan harga, di mana harga jual dari pekerjaan itu ditetapkan dengan cara tradisional di banyak perusahaan profesional. Jika profesi tersebut ini merupakan salah satu profesi di mana para anggotanya itu sudah terbiasa untuk mencatat jadwal waktu mereka, maka penentuan biaya profesional yang harus dibayar biasanya itu dikaitkan dengan waktu profesional yang digunakan di dalam penugasan tersebut. Nah, masih ada profesi yang lainnya di mana terdapat harga tetap untuk proyek tersebut. Namun harga ini sangat bervariasi antar para profesi, di mana harga tersebut itu adalah yaitu relatif lebih kecil atau lebih rendah bagi ilmuwan penelitian dan relatif tinggi bagi para akuntan dan juga para dokter. Kemudian yang kedua itu perencanaan strategi dan penyusunan anggaran, di mana secara umum sistem perencanaan strategi formal di organisasi profesional itu tidak berkembang sebaik di perusahaan manufaktur dengan ukuran yang sama, di mana organisasi profesional itu tidak memiliki kebutuhan yang besar akan sistem semacam itu. Nah, di mana di dalam suatu organisasi profesional, aktiva utamanya adalah manusia, sedangkan rencana strategi dari suatu organisasi profesional biasanya terutama dari
atas rencana pengisian dan karyawan itu untuk jangka panjang dan bukan rencana penuh untuk seluruh aspek operasi perusahaan. Kemudian yang ketiga itu pengendalian operasi, di mana ketidakmampuan untuk menetapkan standar bagi kinerja tugas, kemudian keinginan untuk melakukan pekerjaan dalam tim, masalah yang ditimbulkan karena mengelola organisasi matriks, dan karakteristik pelaku dari profesional, itu semuanya memperumit perencanaan dan pengendalian atas operasi sehari-hari dalam organisasi profesional. Kemudian yang terakhir itu terkait pengukuran dan penilaian kinerja. Jadi penilaian yang dibuat oleh atasan itu adalah penilaian yang paling umum. Untuk itu organisasi profesional itu semakin banyak yang yang menggunakan sistem formal untuk mengumpulkan penilaian kinerja sebagai dasar kepuasan profesionalnya dan untuk diskusi dengan profesional tersebut. Jadi ada beberapa sistem memerlukan peringkat numerik atas atribut tertentu dari kinerja dan memberikan rata-rata tertimbang bagi peringkat-peringkat ini. Sehingga kompensasi ini mungkin dikaitkan sebagian pada peringkat numerik ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan ya terkait organisasi jasa secara umum dan juga secara organisasi profesionalnya. Nah, mungkin materi selanjutnya itu terkait organisasi jasa keuangan. Mungkin itu bisa dijelaskan oleh Era, bagaimana sih organisasi jasa keuangan itu, ada apa aja sih sektor-sektornya kan, kemudian juga apa saja organisasi perawatan kesehatannya juga, baik secara karakteristiknya, baik secara karakteristik, maupun secara sistem pengendalian manajemennya. Kemudian yang terakhir itu tentang organisasi nirlaba. Begitu juga baik secara karakteristik khususnya juga berdasarkan juga sistem pengendalian manajemennya. Oke, mungkin Vera bisa tolong disampaikan atau jelaskan terlebih dahulu. Oke, baik, selanjutnya adalah mengenai organisasi jasa keuangan. Nah, yang pertama ada sektor jasa keuangan. Beberapa pengamatan umum dapat dibuat mengenai sektor jasa keuangan. Yang pertama, pada tahun 2002, perusahaan jasa keuangan ini akan menghasilkan lebih dari 5 miliar atau kira-kira 5% dari produk domestik bruto. Tetapi pentingnya sektor tersebut dalam kinerja ekonomi secara keseluruhan adalah jauh lebih besar daripada apa yang diindikasikan oleh presentasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah 30 tahun yang lalu, bank komersial, bank investasi, broker til dan asumsi ada sebagai industri yang berbeda dan terpisah. Perusahaan-perusahaan tersebut hanya berspesialisasi dalam suatu industri saja dan cenderung untuk bersaing dalam suatu negara. Nah, yang ketiga adalah perusahaan jasa keuangan telah menggunakan revolusi teknologi informasi untuk menciptakan produk-produk baru dan menemukan metode perdagangan yang baru. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan pengendalian di sektor jasa keuangan telah menjadi sangat hal penting. Nah, krisis keuangan Asia selama paruh kedua pada tahun 1990-an, nah sebagian merupakan adalah akibat dari pengendalian yang tidak memadai. Kemudian yang kelima adalah selama tahun 1990-an, bentuk-bentuk dari instrumen keuangan dirancang oleh perusahaan jasa keuangan, kadangkala itu menimbulkan kerugian sebesar jutaan dolar bagi kliennya. Kemudian yang terakhir adalah korporat selama tahun 2002 telah menciptakan dorongan yang kuat terhadap bank-bank investasi untuk melakukan pemisahan atau spin-off terhadap departemen penelitiannya yang diargumentasikan bahwa dalam sistem yang berlaku sekarang ini, kepentingan dari para bank kir ini diinvestasilah yang akan memicu hasil penelitian dan bukan merupakan kepentingan dari investor. Kemudian ada karakteristik khusus. Yang pertama adalah aktif moneter. Kebanyakan dari aktiva dan perusahaan jasa keuangan bersifat moneter. Nah, nilai sekarang dan aktiva moneter adalah jauh lebih mudah dan untuk diukur dibandingkan nilai praktik dan aktiva fisik lainnya atau paten dan aktiva tidak berwujud lainnya. Dalam industri jasa keuangan, kualitas ini mengacu pada kualitas jasa yang diberikan dan pada kualitas instrumen keuangan selain selain tidak ada kebutuhan akan pengendalian kualitas atas uang tersebut. Kemudian jangka waktu transaksi. Kesuksesan atau kegagalan keuangan akhir pada suatu penerbitan obligasi pinjaman hipotek kepada seorang individu
suatu polis asuransi mungkin tidak dapat diketahui selama 30 tahun atau lebih. Nah, selama periode ini, kelayakan dari pinjaman atau polis dapat berubah dan daya beli yang tentu saja akan berubah. Hal ini juga berarti bahwa pengendalian itu memerlukan adanya suatu pengawasan yang berkelanjutan atas kelayakan dari transaksi tersebut selama jangka waktu hidupnya, termasuk audit periodik atas semua pinjaman yang beredar. Kemudian ada imbalan dan resiko. Banyak perusahaan jasa keuangan bergerak dalam bisnis yang menerima risiko sebagai ganti atas imbalan yang diperoleh. Kebanyakan keputusan bisnis ini melibatkan trade-off antara risiko dan imbalan. Semakin besar risikonya, maka semakin besar pula imbalan yang akan diantisipasinya. Kemudian ada teknologi. Nah, teknologi telah merevolusi industri jasa keuangan. Perusahaan jasa keuangan telah menggunakan teknologi informasi sebagai salah satu cara untuk menawarkan layanan yang inovatif. Nah, ATM Bank merupakan salah satu contohnya dari pengembangan teknologi informasi tersebut. Kemudian ada organisasi perawatan kesehatan. Organisasi perawatan kesehatan terdiri dari atas rumah sakit, klinik, kemudian organisasi kedokteran yang serupa, organisasi pemeliharaan kesehatan, pantiwerda, dan rumah perawatan, organisasi pelayanan rumah, laboratorium medis. Meskipun organisasi-organisasi tersebut memiliki karakteristik organisasi laba, namun banyak diantaranya merupakan organisasi yang berorientasi pada laba. Pada organisasi perawatan kesehatan ini terdapat karakteristik dan sistem pengendalian yang berbeda dengan organisasi lain. Yang pertama, karakteristik khususnya. Yang pertama adalah masalah sosial yang sulit. Masyarakat lambat laun mulai memahami bahwa fakta sistem pemberian pelayanan kesehatan sekarang ini tidak berjalan, meskipun para dokter terikat oleh sumpah kedokteran untuk memberikan layanan kesehatan yang memadai kepada para pasiennya. Sistem tersebut tidak dapat melakukan hal ini. Di pihak lain, jumlah orang yang sakit akan semakin bertambah karena kemajuan medis memperpanjang usia-usia orang-orang tua yang memungkinkan besarnya memerlukan suatu perawatan. Kemudian ada perubahan pada bauran penyedia layanan. Dalam kenaikan keseluruhan dari biaya layanan kesehatan, perubahan yang signifikan telah terjadi dalam cara dengan mana pelayanan kesehatan ini diberikan dan akibatnya dalam kelayakan jenis tertentu dari penyedia layanan, banyak layanan yang secara tradisional ini diberikan di rumah sakit kepada pasien rawat inap. Sekarang disediakan klinik rawat jalan atau pasien tersebut dirumahkan. Kemudian ada pembayar pihak ketiga. Nah, semakin banyak organisasi pemeliharaan kesehatan yang mengganti dokter, rumah sakit, dan penyedia lainnya. Organisasi-organisasi tersebut membuat kontrak dengan perusahaan-perusahaan untuk menyediakan layanan medis kepada karyawan pada harga yang tetap per orang yang dicakup. Nah, kemudian ada profesional. Nah, pada tahun 2003, industri layanan kesehatan memperkerjakan lebih dari 3 juta profesional, seperti dokter, dokter gigi, perawat terdaftar, dan ahli terapi. Di mana jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan industri lainnya, kecuali pendidikan. Nah, implikasi pengendalian manajemen terhadap profesional adalah sama dengan yang dibahas dalam bagian sebelumnya, yaitu adalah loyalitas utama mereka adalah kepada profesi dan bukan pada organisasi. Kemudian ada pentingnya pengendalian kualitas. Nah, industri layanan kesehatan berurusan dengan nyawa manusia. Jika suatu layanan yang diberikannya merupakan hal yang paling penting, terdapat peninjauan jaringan dari prosedur pembedahan, peninjauan rekan sejawat atas dokter individual, dan agen peninjauan luar yang diharuskan oleh pemerintah federal. Kemudian ada sistem pengendalian manajemen. Nah, karena pergeseran dalam bauran produk dan karena peningkatan kuantitas dari segi biaya perawatan baru, proses perencanaan strategis di rumah sakit adalah hal yang penting. Proses penyusunan anggaran adalah konvensional. Sejumlah besar
Sejumlah besar informasi yang tersedia dengan cepat untuk pengendalian aktivitas operasi, kinerja keuangan dianalisis dengan membandingkan pendapatan dan beban aktual dengan anggaran, dengan mengidentifikasikan varian-varian penting dan mengambil tindakan yang sesuai atas varian-varian tersebut. Kemudian dari segi organisasi nirlaba. Nah, suatu organisasi nirlaba sebagaimana didefinisikan dalam hukum adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aktiva atau labanya kepada atau untuk manfaat dari anggotanya, pejabatnya, maupun direkturnya. Tentu saja organisasi tersebut dapat mengompensasi karyawannya, termasuk pejabat dan anggotanya, untuk jasa yang telah diberikan dan untuk barang-barang yang telah dipasok. Karakteristik khususnya yaitu adalah ketiadaan ukuran laba. Banyak dari organisasi nirlaba ini yang mempunyai beberapa sasaran dan efektivitas dari suatu organisasi dalam mencapai sasarannya, yang jarang sekali dapat diukur dengan jumlah kuantitatif. Ketiadaan ukuran kinerja keseluruhan kuantitatif yang memuaskan adalah masalah pengendalian manajemen yang serius dalam organisasi nirlaba tersebut. Nah, laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang paling berguna dalam suatu organisasi nirlaba ini. Sama sepertinya dalam hal bisnis. Dalam organisasi nirlaba, laba bersih secara rata-rata sebaiknya hanya sedikit saja di atas nol. Nah, laba bersih yang besar akan memberikan sinyal bahwa organisasi tersebut tuh tidak memberikan pelayanan yang berhak untuk diharapkan oleh pihak-pihak pemasok sumber daya. Kemudian ada modal kontribusi. Terdapat dua kategori utama dari modal kontribusi, yaitu adalah pabrik dan sumbangan. Pabrik di sini adalah meliputi gedung dan peralatan, atau kontribusi dana adalah memperoleh aktiva tersebut, pekerjaan-pekerjaan seni, dan objek museum lainnya. Sumbangan terdiri dari pemberian yang donor yang dananya ini berkeinginan untuk agar jumlahnya pokoknya itu tetap utuh untuk selamanya, dan hanya laba dari pokok sumbangan tersebut yang akan dipergunakan untuk mendanai operasi sekarang. Kemudian ada akuntansi dana. Nah, banyak organisasi nirlaba ini menggunakan sistem akuntansi yang disebut akuntansi dana. Akun-akun tersebut dibuat secara terpisah dengan beberapa dana, masing-masing saling menyeimbangkan, yaitu kebanyakan organisasi memiliki dana umum atau dana operasi yang berkaitan dengan sekelompok akun operasi yang disebutkan di atas. Kemudian dana pabrik dan dana sumbangan yang merupakan aktiva modal, kontribusi, dan ekuitas sebagaimana beragam dana lainnya untuk tujuan khusus. Kemudian ada pengelolaan. Nah, organisasi nirlaba ini dikelola oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini biasanya tidak digaji, dan banyak dari mereka yang tidak memahami bagaimana manajemen bisnis itu. Oleh karena itu, mereka umumnya menjalankan lebih sedikit pengendalian dibandingkan dengan direktur dari suatu perusahaan bisnis. Kemudian ada sistem pengendalian manajemen dalam organisasi nirlaba. Yang pertama adalah penetapan harga produk. Banyak organisasi nirlaba ini memberikan perhatian yang kurang memadai pada kebijakan penetapan harganya. Penetapan harga layanan yang biaya penuh adalah hal yang diinginkan. Harga berdasarkan biaya penuh merupakan jumlah dari biaya langsung dan biaya tidak langsung, dan mungkin menyisihkan kecil untuk meningkatkan ekuitas organisasi tersebut. Kemudian ada perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Dalam suatu organisasi nirlaba harus memutuskan mengenai bagaimana cara yang terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke aktivitas-aktivitas yang berharga. Perencanaan strategis adalah proses yang yang merupakan titik tolak penting dan banyak memakan waktu dibandingkan dengan dengan bisnis yang biasanya. Kemudian harus adanya evaluasi dan operasi. Pada mayoritas organisasi nirlaba ini tidak ada cara untuk mengetahui seberapa besar biaya operasi yang dioptimum. Oleh karena itu, manajer pusat tanggung jawab cenderung akan membelanjakan apa saja yang dibolehkan dalam anggaran, meskipun jumlah yang dianggarkan tersebut mungkin lebih tinggi daripada yang diperlukan. Sebaliknya, mereka pun mungkin akan membatasi pengeluaran yang memiliki pengembalian yang sangat bagus hanya karena pengeluaran tersebut tidak termasuk dalam anggaran organisasi nirlaba tersebut. Baiklah, itu yang bisa saya jelasin mengenai organisasi nirlaba, kemudian ada layanan kesehatan, kemudian ada organisasi jasa keuangan.
Oke, lengkap banget ya penjelasan kita kali ini. Yang pertama itu terkait tadi penjelasan terkait organisasi organisasi jasa secara umum, kemudian juga terkait organisasi jasa profesional dan juga bagaimana karakteristik dinilai secara karakteristik khususnya juga berdasarkan sistem pengendalian manajemennya. Kemudian tadi juga udah jelas ya tuh kan terkait organisasi jasa keuangan, eh, kemudian juga terkait organisasi perawatan kesehatan, dan yang terakhir tadi terkait organisasi nirlaba. Oke, mungkin itu aja sih penjelasan kita pada pertemuan kita kali ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri pertemuan kita kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.